Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. Ia berharap peringatan Natal tahun ini menjadi momentum untuk merawat harmoni dan kerukunan dalam keragaman dan kebinekaan. Saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk menjadikan peringatan Natal tahun ini sebagai momentum untuk merawat harmoni dan kerukunan dalam keragaman dan kebinekaan. Kebinekaan sudah seharusnya mendorong kita semua untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Dengan berjalan bersama, kita akan dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan berjalan bersama dalam rasa hormat atas keragaman dan kebinekaan, maka akan tercipta kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Selamat Natal tahun 2022 dan tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang muslim menjaga gereja pada saat Natalan? Atau bagaimana hukumnya membantu ritual Natalan? Bagaimana hukumnya menyemarakkan ritual Natalan? Seperti dengan datang ke acara Natalan dengan membawa hadroh, dan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Ini semuanya hukumnya adalah haram. Mengapa demikian? Ini tentunya seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih mu'tabarah yang selama ini menjadi rujukan dan pedoman para masyayikh, para kiai-kiai di pesantren yang diajarkan kepada para santri, juga para masyayikh, para kiai, pendiri dan penerus Nahdlatul Ulama. Dalil pertama tentang hukumnya bahwa menjaga gereja atau ritual Natalan hukumnya haram. Dalil pertama adalah kaidah di dalam ayat Al-Quran, kaidah umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Di dalam ayat ini kita diperintahkan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan sebaliknya dalam berbuat dosa atau permusuhan justru kita dilarang tolong menolong. Ritual agama lain dalam agama Islam itu hukumnya maksiat, bahkan kufur dan syirik. Sudah barang tentu masuk pada keumuman ayat ini, di mana kita dilarang menolong, membantu mereka. Ini ayat secara umum. Kemudian dalil khusus tentang hal ini seperti diterangkan oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, kemudian juga dalam tafsir bil mangkul. Ini adalah ayat Al-Furqan ayat 72, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan sesuatu yang palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 72. Nah, di dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka
yang tidak menyaksikan sesuatu yang palsu. La yashhaduna zur. Apa yang dimaksud sesuatu yang palsu ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, kata beliau, wa qala Abul Aliyah wa Tawus wa Muhammad bin Sirin wa Dhahhak wa Rabi' bin Anas wa ghairuhum hiya a'yadul musyrikin. Imam Abul Aliyah, Imam Tawus, Ibnu Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas, dan ulama-ulama salaf yang lain semuanya mengatakan bahwa sesuatu yang palsu yang tidak boleh dihadiri oleh umat Islam, orang-orang beriman, adalah a'yadul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik. Artinya apa? Orang muslim itu tidak boleh menghadiri, menyaksikan, apalagi menjadi penolong, petugas keamanan hari raya orang musyrik. Itu hukumnya tidak boleh. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, akhraj Ibnu Marduyah an Ibnu Abbas fi qawlihi walladzina la yashhaduna az-zur qala inna az-zura kana sanaman bil Madinah yal'abuna hawlahu kulla sab'ati ayyam wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza marru bihi marru kiraman la yanzuruna ilaihi. Ibnu Marduyah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan mereka yang tidak menghadiri sesuatu yang palsu atau zur. Kata Ibnu Abbas, zur itu nama berhala di Madinah, di mana orang-orang musyrik bermain-main di sekitar berhala itu seminggu sekali. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW apabila melewati berhala itu, mereka melewatinya dengan menjaga kemuliaan dirinya. Maksudnya bagaimana? Tidak melihat. Artinya para sahabat Rasulullah SAW melihat saja tidak mau pada barang palsu seperti berhala, apalagi membantu atau menjaga, apalagi masuk ke dalam. Ini melihat aja tidak mau. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dalam tafsir Ad-Durrul Mansur juga ada riwayat wa akhraja Abd bin Humid wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Ad-Dhahhak walladzina la yashhaduna zur qal a'yadul musyrikin. Jadi ada riwayat dari Imam Ad-Dhahhak, tadi juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan sesuatu yang palsu adalah hari raya orang musyrik. Artinya tidak menghadiri hari raya orang musyrik. Kemudian juga riwayat dari Ibnu Abbas wa akhrajal Khatib an Ibnu Abbas fi qawlihi walladzina la yashhaduna zur qal a'yadul musyrikin. Tidak menghadiri perkara yang palsu maksudnya tidak menghadiri hari raya orang musyrik. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian ini dijelaskan secara lebih gamblang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi. Beliau berkata, az-zur yahtamilu hudura kulli mawdi'in yajri fihi ma la yanbaghi. Az-zur dalam ayat tersebut Al-Furqan ayat 72 berkemungkinan menghadiri setiap tempat yang di situ terjadi sesuatu yang tidak sebaiknya, sesuatu yang tidak baik. Apa saja? Wa yadkhulu fihi a'yadul musyrikin, dan masuk pada zur itu adalah hari raya orang musyrik. Wa majami'ul fusak, tempat perkumpulan orang-orang fasik seperti konser musik atau apa. Mengapa? Li'anna man khalata ahla syarri wa nadhara ila af'alihim wa hadara majami'ahum faqad syarakahum fi tilkal ma'siyah. Karena orang yang bercampur dengan pelaku keburukan, orang yang bergabung dengan orang-orang yang berbuat keburukan, melihat perbuatan mereka dan menghadiri perkumpulan mereka, berarti ia ikut serta berpartisipasi dalam kemaksiatan itu. Jadi kalau hadir dalam hari raya orang musyrik, tempat perkumpulan orang fasik, berarti ikut melakukan kemaksiatan juga. Mengapa? Li'annal hudura wan nazar dalilur ridha bihi. Karena kehadiran dan melihat perbuatan buruk atau maksiat itu pertanda bahwa yang bersangkutan ridha terhadap kemaksiatan itu. Bal huwa sababun liwujudihi wa ziyadati fihi. Bahkan kehadiran dan menontonnya
itu menjadi sebab keberadaan kemaksiatan itu dan bertambahnya kemaksiatan itu. Li'anna alladhi hamalahum ala fi'alihi istihsanun nawarati wa rughbatihum fin nazar ilaih. Karena yang mendorong mereka, orang-orang musyrik dan orang-orang fasik, melakukan kesyirikan dan kefasikan itu adalah anggapan baik orang-orang yang menonton dan senangnya mereka dalam menontonnya. Karenanya waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, al-muradu majalisuz zur allati yaquluna fiha az-zur 'ala Allah ta'ala wa 'ala rasulih. Yang dimaksud dengan zur di situ adalah tempat-tempat kepalsuan, kebohongan, di mana mereka mengucapkan zur, kebohongan, kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini artinya apa? Berpartisipasi, menolong, membantu acara kekafiran, acara kemusyrikan, itu hukumnya dilarang berdasarkan ayat 72 surah Al-Furqan. Kemudian para ulama fuqaha juga begitu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, ra'aitu ba'du a'immatina al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu faqala. Aku melihat sebagian imam-imam kita belakangan menyebutkan apa yang sesuai yang aku sebutkan tadi. Dia berkata, wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh bi aklihim wal hadiyati lahum wa qabuli hadiyatihim fi. Termasuk bid'ah yang paling buruk adalah menyesuaikan, di mana orang-orang muslim menyesuaikan dirinya dengan orang-orang Nasara dalam hari raya mereka dengan meniru-niru makanan mereka, makanan hari raya. Pada hari raya mereka makan-makan, kita makan-makan juga, atau memberikan hadiah pada mereka dan menerima hadiah mereka pada hari raya orang-orang Nasara. Itu termasuk bid'ah paling buruk, artinya paling haram. Waqtsarun nasi atinaan bidzalik al-misriyun, dan orang yang paling perhatian pada itu adalah orang-orang Mesir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru suatu kaum, menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk bagian dari golongan mereka. Bal qala Ibnul Hajj, Ibnul Hajj berkata, la yahillu li muslimin ayyabi'a nasraniyan syai'an mim maslahati 'aidihi la lahman wala udman wala thawban. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani sesuatu dari kebutuhan hari rayanya Nasrani itu, apakah itu daging, apakah itu lauk, apakah itu baju, wala yu'aruna syai'an, dan tidak boleh meminjamkan sesuatu pada mereka, walau dabbatan, meskipun itu kendaraan. Mengapa? Idh huwa mu'awadatun lahum ala kufrihim, karena itu berarti menolong mereka pada kekufuran mereka. Wa ala wulatil amri man'ul muslimina min dzalik, dan bagi para penguasa harus melarang orang-orang muslim dari melakukan hal itu, membantu berpartisipasi dalam hari raya orang-orang Nasrani. Termasuk pengurus NU mestinya melarang, bukan malah membenarkan. Ini dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ibnu Hajar juz 4 halaman 238-239. Nah, ini ada syubhat orang yang melegalkan menjaga gereja, yang membolehkan jaga gereja, cari-cari dalil, tapi dalilnya gak masuk. Apa dalil yang disampaikan oleh mereka? Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dari Ibnu Mas'ud. Kata dia, ada hadis, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah. Lalu dia terjemahkan secara salah. Gimana terjemahannya? Kata dia, barang siapa yang menyakiti non muslim yang sanggup hidup berdampingan dengan orang-orang muslim. Nah, zimmi diartikan non muslim yang sanggup hidup berdampingan dengan orang-orang muslim. Ini salah, ini bukan zimmi itu. Maka akulah musuhnya, dan barang siapa menjadi musuhku di dunia, maka aku memusuhinya di akhirat nanti. Ini kata dia. Lalu kata dia, jagalah tetanggamu yang non muslim untuk melakukan ritual gereja atau Natalan berdasarkan hadis ini.
Sungguh ini miris sekali. Hadis di atas diterjemahkan secara salah dan dijadikan dalil secara salah juga. Hadis di atas konteksnya tentang kafir zimmi, sedangkan di Indonesia ini berbeda. Dan sekarang di dunia manapun gak ada kafir zimmi. Semua orang kafir dunia sekarang ini statusnya harbi, kata para ulama. Hadis tersebut juga larangan mengganggu orang kafir zimmi, mengganggu, dan bukan motivasi anjuran atau membolehkan menjaga ritual keagamaan mereka. Masalah tolong menolong itu dalilnya lain, bukan ini. Kemudian juga ini bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Jelas haram. Ini tentang keharaman ucapan selamat hari Natal. Ini dalam kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj karangan Imam Ad-Damiri. Beliau berkata, titimmatun, penyempurna, yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Harus ditakzir seorang muslim yang mengikuti orang-orang kafir dalam hari raya mereka. Ikut-ikutan hari rayanya orang kafir, meniru-niru ya, termasuk menjaga itu meniru-niru. Wa yumsikul hayyah, juga orang yang suka pegang ular. Dulu ada tukang sulap suka pegang-pegang ular atau memelihara ular, ularnya dibuat mainan, itu hukumnya haram. Wa yadkhulun nar, orang yang suka masuk pada api untuk jadi sulap. Wa man qala lidzimmiyin ya haj, orang yang berkata pada kafir zimmi, "Hai Pak Haji," padahal kafir zimmi dibilang Pak Haji, itu memuliakan itu. Termasuk dulu orang yang mengatakan pada seorang kafir dipanggil sunan, itu pelecehan terhadap para sunan. Wa man hannahu bi'idin, dan ditakzir pula orang yang mengucapkan selamat hari raya orang kafir, itu ditakzir. Mengapa ditakzir? Karena itu perbuatan haram. Keterangan serupa juga di dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj karangan al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim wa may yumsikul hayyah wa yadkhulun nar, dan harus ditakzir orang yang meniru orang-orang kafir dalam hari raya mereka, menyesuaikan dirinya, dan orang yang suka pegang-pegang ular, dan orang yang masuk ke dalam api. Orang qala lidzimmiyin ya haj, orang yang memanggil kafir zimmi dengan panggilan Pak Haji, apalagi panggilan Pak Kiai, apalagi panggilan sunan, itu ditakzir karena hukumnya haram. Wa man hanna'ahu bi'idihi, dan orang yang mengucapkan selamat hari raya orang kafir pada orang kafir, itu wajib ditakzir karena hukumnya haram. Nah, kemudian ini keterangan dalam Al-Bujairimi, faqauluhu man wafaqal kuffar fi a'yadihim, yang dimaksud wajib melakukan takzir pada orang yang meniru orang kafir dalam hari raya mereka, bi ayyaf'ala ma yaf'alunahu fi yaumi 'idihim wa hadza haram, yaitu melakukan sesuatu yang mereka lakukan pada hari raya mereka, ini hukumnya haram. Artinya pada hari raya non muslim umat Islam gak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Kita beraktivitas seperti biasa saja. Ini keterangan para ulama di dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah. Kitab-kitab ini yang menjadi rujukan para ulama Nusantara dari dulu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, kita tidak terpengaruh dengan faham-faham baru yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk faham liberal, faham kebebasan yang membebaskan umat Islam keluar dari agamanya, termasuk membebaskan umat Islam melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, seperti menjaga ritual keagamaan agama lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.